Hai, kami dari kelompok 5 Ilmu Tekstil Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dengan judul Satin Wave atau Tenunan Silang Satin. Dimulai dari yang pertama, pengertian silang satin. Silang satin adalah salah satu dari 3 jenis tenunan dasar. Di samping silang polos dan silang kepar, kain yang dihasilkan dari jenis tenunan ini memiliki permukaan yang berkilau dan lembut karena sedikitnya himpitan antar benang pada susunannya. Tenunan satin dapat dibagi menjadi 2 ragam, yaitu satin lungsing dan satin pakan. Yang kedua, sejarah silang satin. Kata satin sebenarnya berasal dari kata zaitun, nama Arab untuk pelabuhan Cina Guangzhou. Tenunan ini sebenarnya sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu di Cina. Pada saat itu, pembudidayaan sutra tersebar luas, bahkan wanita desa menguasai kerajinan tenun satin dari sutra. Dan pakaian sutra tidak terbatas pada kelas atas saja. Namun, rahasia satin Cina yang dijaga ketat akhirnya menyebar ke seluruh Asia, bahkan lebih jauh lagi ke barat. Pada abad ke-12, Italia menjadi negara barat pertama yang memproduksi satin, dan pada abad ke-14, kain satin sudah tersedia di seluruh Eropa. Jenis dan karakteristik silang satin. Jenis-jenis silang satin terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, work face satin atau satin lungsing, kemudian yang kedua, filling face satin atau satin pakan. Perbedaan dari kedua jenis silang satin ini adalah apabila pada bagian baik satin itu lebih banyak terlihat benang lungsing daripada benang pakannya, maka silang satin tersebut adalah satin lungsing. Namun, apabila pada bagian baik satin itu lebih banyak terlihat benang pakan daripada benang lungsingnya, maka silang satin tersebut tergolong satin pakan. Karakteristik silang satin. Yang pertama, memiliki permukaan yang berkilau dan lembut karena sedikitnya himpitan antar benang pada susunannya. Yang kedua, semua jenis kain satin memiliki bentuk luar dan dalam kain yang berbeda. Yang ketiga, berdaya tahan tinggi, tegas, mengikuti bentuk tubuh atau langsai, tidak mudah kusut, benangnya licin, dan mudah bertiras. Macam-macam kain satin. Kain satin dapat kita jumpai untuk berbagai produk, mulai dari produk perlengkapan rumah, background, dan juga fashion. Berikut adalah macam-macam kain satin. Yang pertama, kain satin bridal atau duchess. Kain satin bridal atau kain satin duchess merupakan jenis kain satin yang banyak digunakan untuk membuat gaun pengantin atau untuk acara-acara resmi. Dulu, orang yang mengenakan satin ini hanya orang-orang bangsawan seperti ratu atau putri raja, sehingga satin ini diberi nama satin duchess atau dalam bahasa Perancis yang artinya bangsawan. Dan bridal sendiri artinya adalah pengantin. Jadi memang kain satin ini termasuk untuk bahan utama gaun pengantin. Yang kedua adalah kain satin velvet. Satin velvet merupakan jenis kain satin yang sangat populer digunakan karena satin ini tidak terlalu tebal seperti satin bridal. Satin velvet lebih tipis dan lembut, cocok untuk bahan busana seperti baju, gamis, rok, bahkan jilbab. Tentunya jilbab pasmina dan segi 4. Bowling satin velvet cenderung doff dan tidak terlalu mencolok sehingga cocok untuk busana sehari-hari. Yang ketiga adalah satin silk atau sutra. Satin silk adalah kain satin yang dibuat menyerupai kain sutra, yaitu sangat tipis dan lembut persis dengan kain sutra. Kain satin jenis ini memiliki karakter yang jatuh seperti kain sutra, namun kain satin silk tetap berbahan polyester. Jadi walaupun tipis dan lembut, jika dipakai tidak seperti sutra asli. Karena memiliki karakteristik yang tipis, lembut, dan nyaman ketika dipakai, bahan satin silk banyak digunakan untuk baju tidur. Bahan satin silk juga banyak digunakan untuk bahan gaun ataupun gamis. Yang keempat adalah kain satin Roberto Cavalli. Kain satin jenis Roberto Cavalli hampir mirip seperti jenis kain velvet, namun lebih halus dan lebih jatuh. Kain satin Roberto Cavalli juga banyak digunakan untuk bahan pakaian, seperti rok, gamis, maupun jilbab, dan masih banyak lagi jenis-jenis kain satin yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan silang satin. Yang pertama, kekurangan silang satin dapat dilihat dari sedikitnya jumlah silangan satin membuat benang berhimpit satu sama lain.
Yang kedua, tenunan silang satin memiliki benang bebas yang panjang. Oleh karena itu, benang bebas ini mudah tersangkut dan putus. Kemudian, tenunan satin tidak baik untuk kain dengan konstruksi yang terbuka atau jarang. Kelebihan silang satin dapat dilihat dari tenunan satin menonjolkan salah satu efek pada permukaan kain, yaitu kain lungsin atau pakan seperti yang biasa terdapat dalam kain satin. Penggunaan benang yang arah twistnya sama dengan arah garis miring pada tenun satin akan menghasilkan permukaan kain yang rata, mengkilap, dan padat. Kemudian, tenunan satin biasa digunakan untuk semua jenis kain, termasuk jenis satin. Titik silang pada tenunan satin letaknya tersebar, tidak bersinggungan satu sama lain. Yang terakhir yaitu adalah cara merawat kain satin. Yang pertama, mencuci dengan menggunakan tangan. Dalam mencuci kain satin, sebaiknya mencuci dengan tangan. Jika terdapat kotoran pada kain, cukup dikucek secara perlahan tanpa perlu disikat, sehingga tidak merusak tekstur kain. Yang kedua, memisahkan kain pada saat mencuci. Memisahkan kain sesuai dengan warna agar tidak terjadi kelunturan warna dari kain yang lain. Kemudian yang ketiga, mencuci dengan deterjen cair. Pada saat mencuci, sebaiknya merendam dan mencuci menggunakan deterjen cair khusus untuk melembutkan pakaian yang bermanfaat agar pakaian tidak rusak karena terkena cairan deterjen yang berbahan keras. Pemilihan deterjen merupakan poin penting dalam mencuci kain satin. Yang keempat, menjemur kain satin tidak disarankan langsung terkena sinar matahari. Yang kelima, setrika menggunakan suhu medium dan melapisi kain satin dengan kain tipis agar setrika tidak langsung menempel pada kain satin atau bisa dengan menggunakan setrika uap. Kemudian yang keenam, penyimpanan kain satin sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan tidak lembab, serta menjaga suhu ruangan agar meminimalisir timbulnya jamur pada kain.